Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Septianingsih dengan NIM 230110083. Saya mahasiswi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2023. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester via online dengan mata kuliah Tata Kelola Kehutanan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini SS MSI. Maka dengan ini saya laksanakan ujian tengah semester saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan konsep tata kelola kehutanan atau forest governance dan kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berikan contoh implementasinya di Indonesia. Tata kelola kehutanan atau forest governance adalah cara bagaimana hutan dikelola melalui aturan, kebijakan, dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar pemanfaatannya tetap terkontrol. Intinya bukan cuma hasil hutan aja yang diambil, tapi juga menjaga kelestarian hutan tersebut. Hal ini sangat sejalan dan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan karena menyeimbangkan 3 aspek. Ada aspek ekonomi, ada aspek sosial, dan ada aspek lingkungan atau ekologis. Jadi, hutan tidak habis dipakai sekarang, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Contoh di Indonesia yaitu dapat dilihat pada program perhutanan sosial yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana dalam program ini masyarakat diberikan akses legal untuk mengelola kawasan hutan negara. Misalnya di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, masyarakat mengelola hutan melalui skema hutan kemasyarakatan dengan menanam tanaman produktif seperti jati, kemudian tanaman pangan, yang dimana hasilnya bisa digunakan untuk masyarakat dan menjaga tutupan hutan tetap lestari. Kemudian contoh yang kedua ada di Kalimantan Barat, di mana masyarakat adat diberi pengakuan hak kelola hutan adat. Nah, dengan adanya pengakuan tersebut, masyarakat tuh nggak hanya menjaga hutan dari kerusakan, tetapi juga mempertahankan fungsi ekologisnya, seperti menjaga sumber air dan mencegah kebakaran hutan. Nah, dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi terlihat bahwa tata kelola kehutanan di Indonesia sudah mengarah pada pembangunan berkelanjutan karena mampu menggabungkan aspek ekonomi tentang pendapatan masyarakat, aspek sosial tentang penguatan hak masyarakat, dan lingkungan tentang kelestarian hutan. Kemudian soal nomor 2 yaitu analisis peran aktor-aktor utama dalam tata kelola kehutanan, pemerintah, swasta, masyarakat, dan LSM, bagaimana interaksi antar aktor tersebut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan hutan. Nah, dalam tata kelola kehutanan ada beberapa aktor utama seperti yang sudah ada dalam soal, yaitu pemerintah yang dimana berperan membuat kebijakan, aturan, dan pengawasan. Swasta memanfaatkan hutan untuk usaha, misalnya industri kayu atau perkebunan. Masyarakat sebagai pihak yang tinggal di sekitar hutan dan bergantung langsung pada hutan. LSM sebagai pengawas dan pendamping masyarakat. Nah, interaksi antar aktor ini sangat menentukan keberhasilan pengelolaan hutan. Karena kalau mereka bekerja sama, misalnya nih, pemerintah membuat aturan jelas, kemudian masyarakat dilibatkan, kemudian swasta juga patuh, maka pengelolaan hutan bisa berjalan dengan baik. Sebaliknya, kalau nggak sinkron, misalnya swasta mengeksploitasi berlebihan atau masyarakat tidak dilibatkan, maka bisa terjadi kerusakan hutan dan konflik antara ketiga aktor tersebut. Soal terakhir atau soal nomor 3 yaitu analisis konflik tenurial dalam sektor kehutanan. Jelaskan penyebab, dampak, dan strategi penyelesaiannya menggunakan pendekatan kebijakan publik. Konflik tenurial adalah konflik yang terjadi karena perebutan atau ketidakjelasan hak atas lahan hutan, yang dimana menurut saya penyebabnya itu ada beberapa. Yang pertama, tumpang tindih izin antara pemerintah dan swasta. Yang kedua, tidak adanya pengakuan hak masyarakat adat setempat. Yang ketiga, kurangnya kejelasan batas wilayah hutan, yang dimana dapat menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama, konflik sosial antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Yang kedua, kerusakan lingkungan karena eksploitasi tidak terkontrol. Dan yang ketiga, ketidakpastian hukum. Strategi penyelesaian pendekatan kebijakan publik yang dapat dilaksanakan yaitu yang pertama, adanya penetapan batas lahan yang jelas dan legal. Yang kedua, adanya pengakuan hak masyarakat adat setempat. Yang ketiga, program perhutanan sosial.
Yang keempat, mediasi konflik oleh pemerintah. Dan yang kelima, transparansi dalam pemberian izin hutan. Dengan kebijakan yang tepat, konflik bisa dikurangi bahkan bisa ditiadakan, dan pengelolaan hutan jadi lebih adil serta membangun pembangunan keberlanjutan. Sekian ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Tata Kelola Kehutanan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.